Tapi berbicara tentang doa yang ofensif, saudara nyerang. Saudara sudah tahu apa yang jadi janji Tuhan atas hidupmu, apa yang jadi hakmu, tetapi karena saudaraku rasanya itu gak dilepas-lepas, saudara bersepakat dengan Tuhan, narik apa yang jadi milik saudara. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa, 1 bulan ini saudaraku, saya berbicara tentang prayer. Saya berbicara tentang doa dan saya bangga dengan jemaat keluarga Allah. Saya bangga dengan setiap saudara yang ada di tempat ini. Boleh saya dengar tepuk tangannya yang paling meriah? Saya mendengar sangat banyak kesaksian dari saudara ketika saudara mulai tangkap rema firman itu and put it into application gitu. Jadi bukan hanya sekedar dengar firman terus pulang apa tadi firman yang gak ngerti gitu. Tapi saudara tangkap and then saudara mulai itu kerjakan dalam kehidupan saudara. Sehingga saya mendengar ada sangat banyak kesaksian yang luar biasa. Kesaksian sesederhana saudaraku dari menerapkan firman. Banyak yang mulai mengatakan kepada saya, Pastor sekarang saya ngerti apa yang Pastor katakan. Pastor itu benar terjadi. Beberapa waktu yang lalu saudaraku, kalau saudara masih ingat ada satu kesaksian dari seorang pelayan Tuhan multimedia di gereja kita. Dia terus-menerus ada di dalam situasi di mana harus ngontrak gitu. Sampai akhirnya sudah punya anak pun terus berjalan, terus ngontrak sampai satu kali tuh dia tuh berdoa sama Tuhan gitu. Karena firman terus ngajarin dia tuh ngomong, Tuhan, kasih aku rumah. Kasih aku tempat sehingga aku gak ngontrak lagi. Berapa banyak dari saudara yang setuju dengan saya? Tuhan itu denger loh kerinduan hatimu. Jadi kalau engkau punya kerinduan hati, gak apa-apa kok ngomong sama Bapak sendiri. Yang sepakat aminnya yang paling keras. Dia bukan pribadi yang asing. He is your father. So it's okay to say it. Yang awalnya tadinya saudaraku dia tuh merasa kayak aduh Tuhan apa mungkin. Kayaknya gak memungkinkan. Tapi ketika dia benar-benar berseru kepada Tuhan saudaraku. Apa yang terjadi tiba-tiba Tuhan pakai cara yang ajaib. Tuhan gerakkan orang tua dari suaminya saudara. Apa yang tidak terpikirkan sebelumnya. Tuhan bukakan jalan saudaraku sampai akhirnya punya rumah sendiri. Bukan cuman punya rumah sendiri. Malah ditambah lagi saudaraku, setelah punya rumah sendiri disediain motornya. Jadi itu sesuatu yang ajaib. Gak berapa lama hebatnya saudara, katakan kiri kanan, come on, kesaksian itu menular. Benar. Setelah dia dengar ada satu juga pelayan Tuhan multimedia di gereja kita dengar kesaksian yang dikatakan. Orang ini ngomong, seragamnya sama. Nah, kalau dia bisa ngalami, somehow imannya nyampe saudaraku. Saya juga pakai seragam yang sama, masa saya nggak bisa ngalami? Dia tangkap itu dan dia berseru kepada Tuhan. Ajaibnya gak berapa lama kemudian apa yang dialami pelayan Tuhan media kita ini menular saudaraku. Dia sedang berdoa untuk punya mobil. Bukan 1 orang, 2 orang, entah bagaimana saudaraku. Bisa ada 2 orang yang nawarin dia untuk kasih mobil. Gak masuk akal. Saudara boleh ngomong sama saya, Pastor semuanya gak masuk akal. I know.
Sebagai orang Kristen, biasakan saudaraku, berjalan bersama dengan Tuhan memang seringkali gak masuk akal. Akhirnya saudaraku dia memutuskan mengambil salah satu dari dua tawaran itu. Dan Tuhan kerjakan dengan cara yang ajaib. Belum lama kemudian saudara saya dengar satu kesaksian lagi. Pak Jo sharingkan ada salah satu pelayan Tuhan leader kita juga ngalami yang sama. Dia itu sudah waktu kontraknya udah habis. Dia nggak punya ini saudaraku karena kontrakan yang diperpanjang itu dikasih harganya naik sekali Bu. Jadi kayak nggak bisa nerusin gitu. Dia sedih sekali, tapi lewat itu semua dia ingat dia tuh udah punya tanah. Dia udah punya tanah tapi dia nggak ada dananya untuk ngebangun gitu. Dia ingat dia punya bibi saudaraku yang ada di Amerika. Dia tawarkanlah saudara, dia bawa di dalam doa, dia tawarkanlah proposal ke bibinya itu mau nggak kerjasama gitu. Tempat itu nantinya dibangun untuk usaha kerjasama, masuk invest kayak gitu. Ngobrol, instead of bibinya itu oke atau enggak, bibinya tanya emangnya habisnya berapa? Loh enggak, saya tuh nawarin untuk kerjasama. Enggak, saya tanya habisnya berapa? Dia sebut satu angka, saudara. Oke, bibinya bilang, habisnya segitu ya. Jangan bilang tambah lagi loh ya. Yakin habisnya segitu? Yakin. Hari itu juga ditransfer, saudaraku. Dia nggak bisa apa-apa, dia cuma bisa terlongo-longo. Satu lagi, saudara. Kalau ini tadi saudara bisa ngomong, iya pastor dia punya bibi yang luar biasa. Dia punya papa yang begini, yang begitulah. Saudara bolehlah kasih saya semua alasan. Pelayan Tuhan kita ini saudaraku berdoa untuk seorang anak. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 5 tahun. Saya nggak tahu apakah ada di antara saudara saat ini yang sedang berjuang untuk itu. Dan saudara berkata, pastor, it's been years. Years upon years saudaraku. Saya tuh melihat dia datang ke saya. Hanya minta doakan saya pastor. Doakan saya pastor. Saya tuh sampai saudaraku. Gimana ngomongnya saudara. Saya kenal dia udah lama. Dari mamahnya, dari keluarganya ada di gereja ini. Sampai satu kali itu saya melihat saudaraku. Anjingnya itu mati saudara. Dan karena dia gak punya anak saudara. Anjing itu tuh diperlakukan dia tuh sudah seperti anak. Itu anjingnya mati saudaraku, pemakamannya gak ada bedanya dengan manusia saudara. Saya tuh sampai tersentuh, saya tuh gimana ya. Karena begitu inginnya dia itu punya anak saudara. Anjing itulah yang akhirnya menggantikan peranan anak gitu. Jadi ketika anjing itu mati, itu satu pukulan berat buat pelayan Tuhan kita ini. Saya tuh dari situ tuh saya cuma Tuhan, kasih Tuhan. Kasih Tuhan, dia udah pergi dari dokter upon dokter saudaraku. 16 tahun. Saudara jangan berbicara kepada saya 5 years, 10 years. 16 tahun. Saudara tahu betapa ibu-ibu di sini tahu betapa perjuangan dan sedihnya ibu ini. Berapa waktu lalu saudaraku saya baru dapat kabar. Dia sudah dinyatakan positif hamil. Saudara tahu apa yang ibu ini katakan kepada saya? Pastor, I know. Saya tahu firman itu ya dan amin. Hari ini saudaraku menutup seri firman Strong in Prayer ini. Saya akan bagikan satu pesan firman yang berjudul Offensive Prayer. Doa yang ofensif. Doa yang menyerang. Saya akan memulai dengan membagikan kepada saudara ada beberapa jenis doa. Jadi saudara harus tahu dulu. Doa itu macam-macam gitu. Ada yang namanya intimacy prayer. Intimacy prayer ini jenis doa yang saudara itu bawa saudara itu dekat sama Tuhan gitu. Saudara nggak minta apa-apa, saudara tuh cuman kayak bangun hubungan aja deket aja gitu. Saudara datang sama Tuhan just because you love Him, just come to worship Him gitu.
Doa ini akan membawa saudara, kasih mula-mulamu di-refresh kembali. Jadi saudara harus ngerti nih, setiap doa punya tujuannya gitu. Ada lagi yang namanya petition prayer. Ini doa saudara minta something gitu. Bapak Ibu dengar ini baik-baik, enggak salah kok minta dari Tuhan. Aminnya boleh yang paling keras. Motivasinya harus benar, iya. Tujuannya harus benar, iya. Tapi minta sesuatu dari Tuhan itu enggak salah. Daripada minta ke dukun. Yang sepakat amin ya, yang paling keras. Petition prayer basically saudara tuh minta gitu. Dari doa saudara minta apa yang jadi kerinduan hati saudara. Itu petition prayer. Yang ketiga ada yang namanya intercessory prayer. Jadi saudara harus tahu ya saudaraku. Intercessory prayer itu gini. Saudara bersyafaat. Can be for, kayak bisa jadi saudara bersyafaat untuk orang yang saudara kasihi. Saudara berdiri nih, misalkan ada orang tua, saya pernah dengar kisahnya bagaimana ada seorang pendeta saudaraku. Anaknya itu justru jatuh dalam kehidupan dunia malam. Akhirnya dia bangkit, dia berdiri bersama jemaatnya. Intercessory prayer untuk anaknya ini saudara. Yang tidak diketahui banyak orang, selama beberapa hari mereka berdoa untuk anak ini. Tiba-tiba 2 hari kemudian anak ini balik ke rumahnya nangis-nangis dan ngomong, what do you do? Karena selama 2 hari itu anaknya bercerita saudara, ada yang seperti manggil-manggil namaku terus. Itu intercessory prayer. Saudara jangan salah, itu kuasanya besar. Intercessory prayer saudara bisa juga berdoa untuk bangsa dan kotamu. Daripada jarinya ini lebih cepat mencet saudara, daripada kata-kata negatif, daripada segala macam kata-kata yang tidak baik, kenapa sih enggak mulutnya aja yang lebih cepat naik ke Tuhan? Berdoa buat kotamu, berdoa buat bangsamu, itu intercessory prayer. Ada juga yang namanya doa peperangan. Spiritual warfare. Saudara harus tahu ada hal-hal tertentu yang sedang saudara perjuangkan, itu dibutuhkan peperangan roh. Masih ingat Daniel ya? Jadi bukannya jawaban itu enggak ada loh, sudah. Tapi penghulu kuasa di udara itu berusaha untuk mencegah itu semua. Nah itu sebabnya hari ini saudaraku, saya perkenalkan kepada saudara dengan yang namanya offensive prayer. Boleh ya? Saya perkenalkan saudara dengan yang namanya offensive prayer. Jangan salah tangkap, kata offensive dalam offensive prayer ini artinya bukan kasar saudaraku, bukan. Offensive di sini tuh bukan kayak menyerang orang lain, bukan gitu. Yang certainly nggak boleh bu, di dalam doa saudara justru nyerang orang lain. Dalam nama Yesus. Yang sepakat, penghakiman ada di tangan Tuhan. Jadi offensive prayer ini pastor jangan-jangan pastor ngajarin supaya doanya nyerang orang-orang lain tuh yang nyerang saya, bukan. Offensive prayer di sini saudaraku lebih berbicara tentang doanya itu doa yang kuat gitu. Ini bukan jenis doa yang pasif, bukan jenis doa yang meminta-minta, tapi ini jenis doa yang aktif untuk memperjuangkan apa yang jadi hak saudara. Oke ya, saya kasih contoh aja di dunia bola. Di sini pecinta bola adakah? Halo? Oh ada. Ini sedang FIFA kan? Nah, lagi heboh-hebohnya. Pas FIFA ada, saya pas juga di sana. Aduh macetnya minta ampun saudaraku. Lagi seru-serunya FIFA, semua orang nyetelnya FIFA. Saudara, sepak bola lawan ini lawan itu. Karena lagi seru-serunya sepak bola, saya bicara sedikit tentang sepak bola saudara. Dalam dunia sepak bola, pertandingan itu ada yang namanya strategi defensif dan ofensif. Strategi defensif itu mempertahankan gawang habis-habisan. Gimana caranya? Pokoknya jangan ada satu bola pun yang masuk. Itu defensif. Ofensif
itu adalah penyerang, entah gimana caranya, berusaha ngegolin bola sebanyak mungkin. Itu offensive. Dalam kehidupan kita juga sama. Ada doa di mana saudara itu minta perlindungan Tuhan, minta penjagaan Tuhan. Apakah salah? No, nothing wrong with it. Nggak ada salahnya dengan itu. Tetapi berbicara tentang doa yang ofensif, saudara nyerang. Saudara sudah tahu apa yang jadi janji Tuhan atas hidupmu, apa yang jadi hakmu, tetapi karena saudaraku rasanya itu nggak dilepas-lepas, saudara bersepakat dengan Tuhan, narik apa yang jadi milik saudara. Itu offensive prayer. Berbicara tentang offensive prayer saudara, maka saudara tidak akan bisa lepas dari yang namanya prophetic prayer. Doa profetik. Di gereja kita, doa profetik ini diperkenalkan oleh Pastor Jonathan tahun 2018. Saya masih ingat sekali pada saat itu saudaraku UC di Kota Solo. Saudara yang ikut di tahun 2018, Pak Jo itu berbicara tentang offensive prayer, doa profetik. Ayat demi ayat diberikan, apa yang kita itu dapatkan, kita terinspirasi dari cara doa orang Nigeria, saudara. We see something different gitu. Tapi gak pernah ada nama sebelumnya. Tapi kita ngelihat kok cara doanya beda ya. Pada saat itu dibagikan, sebagian orang tuh masih kayak gimana? Kok kayak di Indonesia itu gak lazim gitu. Yang namanya doa itu ya kita minta. Terserah Tuhan. Kok yang ini kok doanya kayak memerintah. Jadi sesuatu yang kayak masih gak lazim gitu. Gak pernah dengar sebelumnya. Itu doa macam apa kok doanya kok gak biasanya. Banyak di Indonesia orang kalau doa semoga Tuhan ini kabulkan. Tapi ini kok disuruhnya justru malah memerintahkan. Banyak sebagian bahkan bertanya kepada saya, pastor itu enggak kurang ajar ya? Doa kok mendahului Tuhan. Nyuruh-nyuruh Tuhan. Tapi saya melihat sesuatu yang ajaib terjadi saudaraku. Jemaat hebatnya, makanya saya tuh bangga dengan keluarga Allah loh. Really saudara, saya tuh bangga dengan setiap pribadi lepas pribadi di tempat ini. Karena saya tahu saudara datang itu bukan cuma ibadah rutin. Saudara mau dapat sesuatu dari firman. Saudara tahu betapa pentingnya dan berharganya firman. Itu sebabnya regardless keadaan saudara seperti apa, saudara gak mau lewatkan gitu. Bukan manusianya siapa yang di depan mimbarnya, tapi firmannya. Itu yang berkuasa melakukan sesuatu. Dari situ saudaraku tiba-tiba 2019 saudaraku, saudara mendengar something start to happen gitu. Ketika jemaat mulai melakukan mujizat demi mujizat demi mujizat demi, begitu banyaknya kesaksian sampai akhirnya gereja kita, kalau saudara memperhatikan, decide to change, memutuskan untuk merubah rutinitasnya. Dimasukkanlah satu bagian yang namanya kesaksian. Saudara lihat ya, sampai muncullah tajuk saudaraku, banjir mujizat. Karena tiba-tiba yang tadinya kayak nothing, tapi sekarang tuh mujizat terjadi, mujizat demi mujizat. Bahkan orang-orang yang belum menerima Yesus pun mendengar dari luar melalui YouTube seperti ini, nangkap remanya, dia tangkap di dalam nama Yesus, akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat juga saudaraku. Ngalami juga mujizat demi mujizat. Jadi kayak kita start to see something gitu. Berapa banyak yang setuju dengan saya kalau saya katakan ini, manusia gak pernah bisa merintah Tuhan.
Siapa kita ini bisa merintah Tuhan? Apa yang menjadi spesial dari prophetic prayer, saudaraku? Offensive prayer ini, doa profetik adalah karena kita bersepakat dengan janjinya Tuhan dalam hidup kita. Kita ngerti Tuhan udah janji ini tuh. Itu maunya Tuhan. Instead of kita pasif, kita satukan iman, mempercayai apa yang Tuhan katakan, dan sepakat memperkatakan hal yang sama. Disitulah Tuhan tangkap perkataan kita, dijadikan atas hidupmu. That is prophetic prayer. Itu sebabnya hari ini saudaraku, saya mau bawa saudara untuk ngeliat dulu nih. Sebelum kita masuk lebih dalam, karena saya percaya ini 2026 ini, the year of new wonder. Ini api doa profetik kembali dibangkitkan, saudara. Understanding, karena saya melihat sekarang understanding keluarga Allah tentang doa profetik itu udah lebih mateng. Udah gak kayak dulu lagi. Sebagian dulu masih berpikirnya berarti nyari ininya dong, nyari mujizatnya aja dong. Gak nyari Tuhannya dong. Sekarang saya melihat semakin sudah dimatangkan. 2026, tangkap ini saudaraku. Ini yang gak kebetulan besok minggu depan hari Selasa UC sudah dimulai. Kalau ada yang paling saya suka dari UC saudara, itu pembukaan demi pembukaan ada di situ. Saya tuh kayak ngelihat apa ya, setiap kali UC itu ada aja hal yang baru yang Tuhan berikan melalui leader kita saudara. Yang saya percaya kadangkala memang gak masuk akal. Kalau masuk akal kita sendiri bisa gak sih Pak? Iya gak sih? Tapi justru karena gak masuk akal di situ saudaraku, engkau butuh Tuhan toh. Karena manusia gak bisa. UC, kalau ada satu hal yang saya paling suka dari UC, rema demi rema itu dibukakan secara luar biasa. Apinya itu loh Pak. Karena orang-orang yang sama-sama punya api ngumpul bareng, akhirnya apinya nyalanya begitu besar. Senggol kiri kanan kalau belum daftar. Pastor ini udah hari Minggu. Senggol katakan, ayo ikut. Ayo ikut. Loh beneran saudara. Kenapa? Karena saya tahu di setiap UC ya saudara, kita gak mau ketinggalan apa yang Tuhan mau sampaikan. Itu UC selalu jadi momen seperti itu buat saya. Apalagi nih, apalagi yang Tuhan mau bicara nih. Itu selalu jadi satu momentum kobaran api. Begitu besar. Pastor udah tinggal 2 hari, lah masih 2 hari kok saudara masih punya waktu. Datang. Tahun ini saya gak tahu nih. Hampir 600 orang berangkat sama-sama dari Jakarta. Kita kasih tepuk tangan. Oh, datang saudaraku. Nah, sebelum itu saya mau bawa saudara ngerti dulu. Namanya doa profetik kan. Saudara pernah gak sih merenungkan kata profetik sendiri itu artinya apa? Kata profetik itu berasal dari kata pro dan panai. Pro itu sebelum, panai itu berkata-kata. Jadi saudara memperkatakan sesuatu sebelum itu ada, sebelum itu terjadi. Harus tahu dulu artinya, karena kalau enggak saudara bingung apa, cuman asal aja gitu. Apa yang membuat doa profetik menjadi powerful justru di sininya. Perkataan yang saudara keluarkan itu menjadi dahsyat saudaraku sebelum itu terjadi, sebelum itu ada, punya kuasa dan daya cipta.
Bukankah firman Tuhan juga berkata apa yang kau katakan itu yang dia jadikan? Jadi dia tuh pakai perkataan. Makanya jangan pakai perkataan dengan sembarangan. Make sense ya, Bapak Ibu ya. Tuhan sendiri. Pastor, kapan pertama kali sebenarnya doa profetik? Perkataan profetik ini dilakukan. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Dimulainya dari Tuhanmu sendiri. Kita buka ya, kita baca ya. Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya, saudaraku. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lihat ini, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah itu artinya apa? Berfirman Tuhan, Tuhan berkata-kata. Jadilah terang. Lalu terang itu, saudara bisa melihat gak saudaraku? Di tengah dunia yang gelap, kosong, kacau, Tuhan saudara itu tidak menceritakan betapa kacaunya dunia ini. Alkitab tidak mencatat Tuhan berkata, wow, kacau sekali. Wow, berantakan sekali. Tuhan saudara juga gak ngomong gini, semoga jadi terang. Kalau terangnya gak jadi ya sudahlah. Tuhan gak ngomong gitu. Hanya saja kadang-kala tuh kita baca tapi lewat gitu. Padahal prinsipnya udah dikasih. Di tengah situasi yang kacau, di tengah keadaan yang gelap, semua masih kosong itu, Tuhanmu berkata, selama 6 hari penciptaan saudara, Tuhan pakai perkataannya Pak, untuk merubah realita. Every single day, dia ngomong. Saya ganti kalau pakai bahasa doa profetik ya. Every single day dia perkatakan. Every single day dia ngomong. Dia perkatakan. Dia ngomong lagi. Dia perkatakan lagi. Dia ngomong lagi. Dia perkatakan lagi. Apa langsung? Ini sekelasnya Tuhan loh saudara. Enggak hitungan detik. Itu again terus saudaraku. Selama 6 hari itu, dia merubah permukaan bumi kita. Dia merubah keadaan bumi kita secara signifikan. Yang tadinya kosong, tidak ada kehidupan. Yang tadinya gelap gulita, dirubah jadi seperti yang saudara lihat hari ini. Izinkan saya mengajak saudara semua di tempat ini. Kalau saat ini kehidupanmu masih kacau balau. Kalau saat ini dompetmu, keuanganmu masih kosong. Masa depanmu masih gelap gulita. Daripada mengatakan betapa parahnya keadaan itu, stop wasting your time. Why don't you create? Mulai ciptakan dengan perkataanmu. Engkau mulai bersepakat dengan Tuhanmu. How does it work saudaraku? Engkau mulai bersepakat dengan Tuhanmu. Tuhanku ngomong apa? Tuhanmu ngomong, rancangan yang aku punya atasmu adalah rancangan yang mendatangkan kebaikan dan hari depan yang penuh dengan harapan. Why don't you start saying it?
Rancangan Tuhan gak jelek kok atas hidupku. Tuhanku punya rancangan yang dahsyat kok. Tuhanku punya hari depan yang penuh harapan atas hidupku. Hidupku punya pengharapan. Boleh Bapak Ibu? Boleh ya? Hari ini saya ingin mengajak saudara untuk bisa melihat saudaraku di dalam doa profetik, mulai mengenal cara kerjanya doa profetik. Boleh ya? Boleh ya? Dua hal saya bagikan dulu. Yang pertama saudaraku, cara kerja doa profetik itu simple. Saudara bukan berbicara tentang situasi, tapi berbicara kepada situasi. Ini membawa perbedaan yang begitu besar, saudara. Berbicara kepada situasi. Yesus sendiri ngajar. Yuk kita lihat ya, kita buka ya saudaraku. Markus 11 ayatnya yang ke-23. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini. Perhatikan saudara, ini ayat sangat penting sekali. Kenapa? Ayat ini adalah cara Yesus mengajar bagaimana merubah situasimu. Saya nggak tahu situasi yang kau hadapi seperti apa. Gunung itu berbicara tentang situasi yang mustahil. Gunung itu berbicara sesuatu yang begitu besar yang melampaui kekuatanmu. So I don't know what you experience right now. Tapi Yesus ngajarin. Barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Diajarin sama Yesus saudaraku. Kalau ngelihat gunung, jangan cerita betapa gedenya gunung. Karena kalau nggak hati-hati sangat mudah loh saudara, bagi kita tuh apa? Gimana? Apa? Kita mengasihani diri sendiri gitu jadinya. Saya hidup dari keluarga miskin, pastor, seumur hidup keluarga saya miskin. Yang saya tahu tentang hidup saya ya memang miskin. Seandainya saya lahir dari keluarga yang seperti orang itu, maka hidup saya gak akan seperti ini. Saya tidak mengatakan ini seolah-olah pastor kok jahat banget sih gitu. Pastor kok gak ada empati, no saudara. Tapi tanpa kau sadari, Yesusmu tuh memberikan cara untuk merubah situasimu. Which is, jangan berbicara tentang situasi. Berbicaralah kepada situasi. Dari situ engkau mulai bisa berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tiba-tiba bisa ngerasain gak saudara? Semangatnya bangkit. Kalau saudara terus menceritakan betapa menderitanya saudara, memangnya dapat apa dari situ? Orang hanya akan mengatakan, kasihan ya. Terus kalau dikasihani apa dapat apa saudara? Tapi ketika saudara bersepakat, Yesus itu ngomong sama gunungmu. Disuruh ngomong apa? Apa? Beranjaklah dan tercampaklah, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu terjadi baginya. Oh, kalau mau tepuk tangan yang paling meriah saudara. Saudara tahu nggak ketika saudara bertepuk tangan, saudara sedang membangun atmosfer. Itu. Saudara tidak bertepuk tangan kalau sedang sedih. Orang gila tepuk tangan sedang sedih, saudara. Tepuk tangan meriah, saudaraku, itu terjadi ketika ada pemain bola ngegolin. See? Di situ semangat. Dengar firman perlu semangat. Kalau enggak ngantuk. Firmannya dicuri, sebelum masuk sudah mental. Yang sepakat katakan amin.
amin. Makanya di keluarga Allah, saya suka ngomong, ayo kalau tepuk tangan yang meriah. Bukan supaya ditepuk tangani pendetanya, enggak. Supaya jemaatnya antusias. Supaya apinya dinyalakan. Yang ngantuk mau ketiduran, bangun. Apa? Udah selesai. Mau nggak mau firmannya masuk. Oke ya, satu dulu ya. Yang kedua, doa profetik itu bukan doa yang meminta saudaraku, tetapi doa yang menciptakan dengan menggunakan perkataan. Ini banyak orang gak sadar ya saudara, tapi again and again Tuhan tuh ngajarin. Ini kali ini Tuhan ngajarin Musa saudara, Keluaran 14 ayat 15 sampai 16. Nanti saya jelaskan kepada saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Saya jelaskan kepada saudara situasinya ya. Jadi saudara nanti bisa nangkep. Ceritanya saudara, Musa tuh sedang ada dalam keadaan terjepit. Maju salah, di depannya laut. Mundur salah, di belakangnya pasukan Firaun. Di tengah keadaan yang terjepit itu, Alkitab mencatat, berserulah Musa kepada Tuhan. Yang tadi saudara baca. Lucunya Musa berseru, tapi Tuhan ngomong, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Pertanyaan kan jadi gini Pak, emangnya berseru-seru itu salah? Enggak loh, doa berseru-seru itu enggak salah Bapak Ibu, jangan salah tangkap ya. Berseru-seru itu enggak salah, tapi seolah-olah Tuhan tuh kayak negur Musa. Kamu ngapain? Seolah-olah tuh Tuhan kayak ngomong, no, bukan begitu caranya. Kenapa kamu berseru-seru ke aku? Tuhan ngomong, suruhlah bangsa Israel, angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu. Diajarin sama Tuhan, jangan minta-minta lagi. Ini enggak waktunya kamu minta-minta, it is granted, it is given. Janji itu udah aku kasih. Ini waktunya kamu ofensif, ambil yang memang jadi janjimu. Pakai perkataanmu, create your life. Ngapain? Kadangkala ya saudaraku dalam kehidupan ini ya saudara, saya sama anak saya pun sama. Jen tuh pernah satu kali ngomong sama saya, anak saya yang kecil. Mama boleh gak saya tuh juga gak ngerti saudaraku. Buat saudara yang hobi squishy. Katanya lagi heboh namanya Nido saudara. Saya tuh pikir apa sih ini mainan gitu kan. Semua orang cari Nido gitu. Sampai akhirnya Jen tuh ngomong sama saya, Mom boleh gak aku beli Nido gitu. Saya udah bilang oke, boleh. Tengah perjalanan dia tanya lagi, Mom boleh gak aku minta Nido? Boleh Jen. Tengah perjalanan dia tanya lagi, Mom aku minta Nido boleh gak? Saya saking jengkel saya bilang, Mom tadi udah bilang boleh. Sekali lagi kamu tanya, Mom akan berubah pikiran. Lah habisnya orang udah bilang boleh kok. Make sense? Tuhan itu udah ngasih. Bagianmu untuk ngambil itu. Bukan lagi minta-minta lagi, udah dikasih. Cari waktu yang harus dilakukan, ajak saya cari, temukan nih Nidonya Mom, beliin. Beres. Yang nangkap katakan amin. Nah, itu merubah banyak hal. Saya sering ngomong, bukan saya mengatakan gak boleh semoga saudara. No.
Makanya saudara harus tahu caranya bagaimana mengaplikasikan doa profetik ini. Saya bagikan 3 hal boleh ya? Saya bagikan ya, gimana cara mengaplikasikannya. Yang pertama saudaraku, gimana mempraktekannya? Mulai dengan membangun keintiman dengan Roh Kudus. Pastor kok balik-balik itu lagi. Ini poin nomor 1 ini saudara skip. Habis semuanya. Skip aja nih nomor 1 nih. Banyak orang salah berpikir bahwa doa profetik saudara itu hanya asal ngomong. No. Kenapa doa profetik itu menjadi sangat powerful saudaraku? Itu bukan karena saudara, doa profetik itu bukan dari keserakahanmu. Doa profetik menjadi powerful because you have the intimacy with the Holy Spirit. Kok jadi gitu? Kenapa, Pastor? Karena ketika engkau punya intimasinya, kata-katamu jadi berkuasa bukan karena kita yang ngomong, karena Roh Kudusnya tinggal di dalam kita. Makanya saya bilang yang ini saudara skip, habis. Banyak orang berpikir yang hebat kitanya. Semua kesaksian yang keluar dari gereja ini bukan karena saya sebagai pengkhotbah, bukan karena si A, si B, si C di atas mimbar. Kita ini hanya alat yang dipakai Tuhan membukakan apa yang tadinya saudara mungkin belum pernah terpikir sebelumnya. Kita dipakai Tuhan. But it's up to you. Saudara tangkap rema itu, mulai lakukanlah dalam kehidupanmu, tinggallah dekat dengan Roh Kudus. Ini. Kata kuncinya ini saudara. Firmanku tinggal di dalam engkau, engkau tinggal di dalam aku. Mintalah apa saja aku lakukan. Kata kuncinya ini. Kenapa sebagian orang kalau ngomong terjadi, sebagian orang tidak terjadi? Ini levelnya sampai di titik ini saudaraku. Ini saya belajar dari anak saya yang paling besar tuh. Ada banyak hal saudaraku, anak saya ini punya banyak kelemahan, kita semua juga sama. Tapi kalau ada satu hal yang saya lihat dari kehidupannya dan itu membuat saya malu. Malu jadi pendeta. Ini kalau dimasukin di YouTube, Pastor Nita malu jadi pendeta. Gara-gara anaknya gitu. Wah ini habis saya saudara. Kenapa saudara? Di tas anak saya itu, dia selalu bawa Alkitab. Alkitabnya kecil. Selama saya di sana, saya udah lama gak ketemu dia, saudara. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Di momen yang lain ini itu apa? Dia buka tuh Alkitab, dia tulis, dia warnain, dia baca. Nanti malam hari, saudaraku, dia tulis satu ayat, dia tanya sama saya, Mami, come here. Awalnya saya jengkel, saudara, lagi ribet apa-apa ditanya, Mami, come here, katanya. Ini artinya apa? Dia tulis ayat per ayat, saudaraku. Dia perkatakan, habis itu sama dia ditulis di bawahnya arti ayat itu. Itu everyday dia lakukan. Tiap hari, saudaraku, dia nari-nari, dia setel lagu, saudara. Lagu pujian. Seolah-olah sesuatu yang tegang, seolah-olah sesuatu yang berat, hidup yang rasanya ini. Itu kalau bersama dengan anak saya tuh baru menyadari, saudaraku, setelah saya pulang. Ketika saya hidup bersama dengan anak saya kok rasanya happy ya. Padahal kemarin tegang-tegang kok rasanya jadi enak ya. Diisi sama dia nyanyi-nyanyi, diisi sama dia baca firman, diisi sama, tiba-tiba aja yang gak bisa jadi bisa. Saya tuh sampai gini nih. Jess, Ci, saya panggil Ci karena dia anak paling besar. Ci, kalau kamu lagi ngalami hidup itu berat, kamu ngapain Ci? Doa Mami. Saya tuh pertama bingung, gitu ya Ci ya. Makanya saya tuh malu jadi pendeta, saudara. Saya tuh ngerasa kayak, siapa yang pendeta ya ini? Doa Mami. Maybe Mami kurang doa katanya.
Saya pikir, iya juga ya. Betul juga. Saya jadi ingat ayat itu. Kalau firman-Ku tinggal di dalammu, engkau tinggal di dalamku. Mintalah apa saja. Itu consider granted up to you. Saya tuh jadi ngerasa kayak, wow, okay. Now I see something that I don't see before. Saudara terus tuh perkataan diomongin karena berkuasa, karena ada Roh Kudus. Yang kedua, karena saudara punya koneksi dengan Roh Kudus. Satu kali ada seekor tikus, saudaraku, berjalan di atas gajah. Pada saat berjalan, tikus ini tuh ngeliat, ketika aku berjalan, semua binatang takut kepadaku. Bumi bergetar. Semua menyingkir daripadaku. Betapa hebat aku. Aku bisa membuat yang ada di sekelilingku ketakutan. Siapa yang membuat mereka semua menyingkir? Bukan tikusnya. Tapi koneksi si tikus dengan gajah ini. Ketika dia ada di atas gajah ini, yang membuat semua itu terjadi. It is not you. Maafkan saya, saudaraku, dengan segala hormat saya harus mengatakan it is not you. Koneksimu itu yang membuat apa yang kau katakan jadi kenyataan. Karena sesungguhnya yang kau katakan itu sudah ada di hatinya Tuhan all along. Itu yang dia mau terjadi atas hidupmu. Jadi bukan hanya kata-kata kosong. Kata-katamu jadi berkuasa. Aminnya boleh yang paling keras. Tepuk tangan boleh yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kau aplikasikan mulai setelah itu ketika kau bangun kehidupan doamu, kau bangun kedekatanmu dengan Roh Kudus, engkau terus isi hidupmu dengan firman. Saya tidak mengatakan bahwa melakukan itu bukan berarti saudara tidak memperlengkapi skillmu loh ya. No loh saudaraku. Saudara belajar tentang teknologi dan segala macamnya. Jangan terus nanti pastor ini tahu bilang suruh ini gitu. Nanti saudara nggak belajar apa-apa, saudara nggak ngelakuin apa-apa, ya nggak bisa. Oke ya. Tapi yang kedua, mulailah perkatakan dengan iman dan percaya, saudaraku. Keberanian untuk memperkatakan. Saya buka ayatnya ya. 2 Korintus 4 ayat 13. Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Saudara pernah ngalami nggak? Karena saudara belum yakin, saudara nggak berani ngomong. Daripada nanti kalau aku ngomong pastor, ya kalau kejadian. Kalau enggak, betul ya? Aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Jadi setelah saudara dekat sama Tuhan, intim dengan Roh Kudus, you know, saudara tuh kalau dekat sama orang, saudara tahu orang itu maksudnya apa. Dia pengennya apa. Kadang-kala nggak semua hal, suami istri itu ya saudaraku, suami-suami, bapak-bapak sudah mempelajari. Tidak semua yang dikatakan istrinya itu harus dilakukan saudaraku. Kadang-kala istri ngomong apa, maksudnya apa. Ibu-ibu katakan amin yang paling keras. Ibu-ibu bilang gini, nggak usah Pak, nggak usah dijemput, nggak usah dijemput, nggak apa-apa. Nanti nggak dijemput beneran. Tapi kenapa suami ngerti? Terus bilang, udah Ma, Papa sayang Mama kok, Papa jemput. Tahu, nanti kalau nggak dijemput, perang dunia ketiga. Make sense, Bapak Ibu? Itu terjadi karena pengenalan tadi. So you know, pergaulanmu dengan Tuhan itu menyebabkan engkau mengerti isi hatinya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, cara geraknya Tuhan. Bagaimana dia mengerjakan sesuatu. Pengalamanmu berjalan bersama dengan dia membawa itu semua. Tapi setelah itu saudaraku, perkatakanlah dengan iman dan berani.
dalam hidupku, aku tidak akan pernah turun, aku akan terus naik. Ngomongnya jangan, iya kali ya. Ya syukur-syukur. Terus naik, gak turun gitu. No, karena yang saudara perkatakan itu kata-kata firman. Itu janji Tuhan. Mulai perkatakan dengan berani dan dengan iman. Oke ya, itu caranya. Yang terakhir, yang ketiga saudaraku, bagaimana you apply it? Doakan dengan detail sampai ada perubahan. Saya belajar ini tuh dari papi saya, saudara. Kita buka dulu ya, Yehezkiel 37 ayat 7 sampai 9. Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Ini again and again di dalam Alkitab ya saudara. Tuhan itu nyuruh kita memperkatakan. Saudara akan nemukan apa sih kayak jejaknya gitu. Itu Tuhan maunya memang begitu gitu. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaran suara, sungguh suatu suara berderak-derak. Tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Ini tentang tulang kering saudara. Sedang aku mengamati-amatinya, lihat urat-urat ada, daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Jadi yang pertama saudara yang harus saudara lakukan adalah didoakan dengan detail. Tahukah saudara, ada satu pendoa syafaat yang saya tahu gak akan pernah absen dalam kehidupan saya, my dad. Papi saya itu kalau doain detail sekali saudara. Hal simpel. Saya cerita sama papi saya, ini anak saya yang nomor 1 udah mau lulus nih. Secara manusia gak mungkin 1 tahun 9 bulan saudaraku. Apa yang seharusnya dia tuh baru lulus 4 tahun. Tapi dia bisa lulus dalam waktu 1 tahun 9-10 bulan lah, kayak gitu. Tapi saya ngomong, doakan ya, itu tahun lalu saya ngomong. Doakan ya, karena apa? Karena rebutan itu, mata kuliahnya, pelajarannya. Karena besar sekolahnya sudah aku rebutan. Di atas kertas bisa, tapi kalau sampai nggak dapet kan ya harus nunggu tahun berikutnya lagi gitu. Tolong doakan ya. Saudara tahu nggak, papi saya every single night akan bawa itu disebutin satu-satu suruhku. Supaya dapat ininya, supaya begini, supaya begini, supaya begini. Yang kedua, papi saya tidak akan berhenti sebelum itu terjadi. I learned this a lot from my dad. Beberapa waktu yang lalu saya baru aja saudaraku, pengasuh anak-anak saya itu sudah ikut saya hampir, ya adalah kali 9 tahun gitu. Karena dia mau membangun kehidupannya saudaraku, dia izin sama saya. Dia ngomong, ibu kapanpun butuh saya ngomong. Saya enggak ini kok, tapi emang sudah harus bangun kehidupan keluarga di kampung gitu. Karena kita sudah deket ya saudaraku, 9 tahun tuh bukan waktu yang pendek gitu. Cukup berat gitu. Ngelepas dia gitu. Hubungan sudah baik, udah kayak keluarga sendiri gitu. Saudara tahu tiap malam papi saya mendoakan itu disebut satu-satu. Sampai up to the point papi saya bisa ngomong gini, yang cinta Tuhan, cinta anak-anak, yang sayang anjingnya juga. Saudara bisa tertawa, but that's my father. Every little detail disebutkan. Hal-hal yang dalam kehidupan ini ya saudaraku. There is a lot you can do. Gak perlu kok ngomong negatif. Hidupmu tidak ditentukan perkataan orang lain. Hidupmu tidak ditentukan apa yang orang lain lakukan atas kehidupanmu. Kalau engkau memahami ini, engkau akan mulai beraksi dengan cara menggunakan perkataanmu untuk meng-create your life. Tidak perlu jelekin orang, tidak perlu marah-marah sama orang. Tidak perlu merasa diperlakukan tidak adil. Life is not fair gitu. Hidup memang tidak pernah adil, saudara. Tapi kau punya Tuhan yang adil.